Kalau Anda sudah mulai melalaikannya, menganggap remeh, lewat awal waktunya misalnya, Anda menganggap tidak ada masalah. Ya, bahkan kadang-kadang sampai akhir waktu baru dikerjakan. Kalaupun dikerjakan buru-buru, sama sekali tidak memberikan hak, padahal setiap gerakan dan bacaannya bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka berarti Anda sudah mulai tergelincir, tanda kutip di sini, menuju kepada perbuatan-perbuatan orang-orang munafik. Allahu Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saudaraku seiman, melanjutkan bedah buku kita 80 langkah cerdas agar selamat dari siksa neraka. Dan kita sudah membahas pada pertemuan yang lalu dengan izin Allah Subhanahu wa taala kiat pertama ya, atau langkah pertama tepatnya, yaitu masalah tauhid, dan sudah panjang lebar kita jelaskan bagaimana kedudukan tauhid itu sendiri ya, dan bisa memberikan kebahagiaan dan keselamatan dunia juga akhirat bagi seseorang tentunya. Dan kita akan masuk insya Allah pada pertemuan kali ini langkah yang kedua, yaitu menjaga sholat 5 waktu. Mungkin teman-teman sekalian di awal pembukaan ini atau materi kita ini ada yang pada saat mendengar, oh bahasanya sholat 5 waktu. Tiba-tiba mungkin syaitan membisikkan di kuping dia atau di benak dia, sholat 5 waktu saya sudah tahu. Sebenarnya teman-teman sekalian, dalam membahas ya, poin-poin berhubungan dengan masalah agama ini tidak ada kata-kata saya sudah tahu. Walaupun kita sudah tahu, dalam Islam dianjurkan untuk sering mengulang-ulangi. Bahkan seringkali terjadi ada beberapa anjuran dalam Islam yang kita akan lebih termotivasi untuk mengerjakan setelah mendengarkan berulang kali keutamaannya. Paling tidak, kalau Anda pun sudah ketahui, Anda bisa mendapatkan keutamaan majlis. Ya. Dan subhanallah, ilmu syar'i ini tidak pernah diulangi di kuping seseorang, ya, kemudian terlintas di benak seseorang, ya, kemudian masuk dalam hati seseorang, kemudian dia merasa jenuh. Yang ada justru motivasi untuk mengulangi dan memperbanyak serta meningkatkan kualitas dari ibadah tersebut. Salat 5 waktu teman-teman sekalian adalah satu-satunya ibadah yang diterima oleh baginda Nabi SAW di langit. Yang lain semuanya di bumi. Mau jihad, puasa, zakat, apa saja, haji, semuanya Jibril datang turun dan menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Kecuali salat, peristiwanya sangat agung. Sampai baginda Nabi SAW diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa oleh Allah Subhanahu wa taala yang dikenal dengan perjalanan Isra. Kemudian dimi'rajkan ke langit, dinaikkan ke langit hanya untuk menerima perintah 5 waktu sholat. Kejadian-kejadian yang lain yang terjadi pada saat itu murni teman-teman sekalian hanya tambahan. Tapi inti daripada kejadian Isra dan Mi'raj adalah bagaimana Nabi SAW menerima perintah 5 waktu sholat. Ini menandakan kedudukannya sangat luar biasa. Sangat tinggi sekali. Dan itu ya, poin yang harus ditanamkan di benak setiap orang di antara kita. Sehingga apapun yang dia ingin lakukan untuk memperbaiki keadaan dia, maka mulai dari sholat. Kalau sholat 5 waktu ini, Anda sudah bisa on time, tepat waktu, Anda juga sudah melakukan gerakan-gerakan, dan juga mengucapkan bacaan-bacaannya dengan benar, dengan khusyuk, maka terimalah berita gembira teman-teman sekalian. Apa berita gembiranya Ustaz? Anda bisa dengarkan. Di sini saya langsung bacakan dulu karena penulis mengangkat sebuah hadis, ya, yaitu sabda Nabi SAW, "Atani Jibril alaihi salam min indillahi tabaraka wa ta'ala faqal." Sesungguhnya Jibril alaihissalam satu hari pernah mendatangiku dari sisi Allah yang maha berkah dan maha tinggi, seraya berkata, "Ya Muhammad, wahai Muhammad,
Inna Allah azza wa jal yaqul, sesungguhnya Allah yang maha mulia dan maha tinggi telah berfirman, Inni qad faradtu ala ummatika khamsa salawatin faman wafa bihinna ala udu'ihinna wa mawakitihinna wa ruku'ihinna wa sujudihinna kana lahu indi bihinna ahdun an udkhilahu bihinna al-jannah. Wahai Muhammad, sesungguhnya ya, Allah telah berfirman, Aku telah mewajibkan atas umatmu 5 waktu sholat. Siapa yang menjalankannya atau menyempurnakannya dari mulai wudunya, tepat waktunya atau waktu-waktunya, rukuknya, sujudnya, maka dengan itu ia akan memiliki janji dari aku, akan aku masukkan dia dengan sholat tadi itu ke dalam surga. Jadi ini jaminannya. Hanya menjaga sholat 5 waktu. Makanya tadi saya katakan, bermula dari sini Anda memperbaiki segala sesuatu ini. Kapan Anda menjaga sholat ini dengan baik? Perhatikan di sini dikatakan, ya, wudunya mulai dari air wudu, tidak mubadzir, wudu yang benar, ya, semua anggota tubuh yang diperintahkan tersentuh dengan air. Juga tidak terjadi pembatalan setelahnya, sehingga sholatnya jadi sah, ya. Juga waktu-waktunya, on time, tepat. Dan memberikan hak ruku juga sujudnya. Maka dijamin oleh Allah secara langsung untuk masuk ke dalam surga. وَمَنْ لَكِيَنِي قَدْ انْتَقَصَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَلَيْسَ لَهُ عِنْدِ أَهْدٌ إِنْ شِئْتُ عَذَّبْتُهُ وَإِنْ شِئْتُ رَحِمْتُهُ. Dan siapapun yang mengurangi hal tersebut, ya, artinya dia bertemu dengan Allah sementara tidak menyempurnakannya, maka dia tidak mempunyai jaminan di sisiku. Jika aku berkehendak, aku akan mengazabnya, dan jika aku berkehendak, aku akan merahmatinya. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis ini teman-teman sekalian kita jelaskan dulu. Ada beberapa mutiara yang sangat mahal yang perlu kita ambil dari hadis ini. Yang pertama, bagaimana malaikat Jibril alaihissalam adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah khususkan mendatangi para nabi-nabi dan rasul dan menyampaikan wahyu. Dan itu sudah kita tahu tentunya. Dan ini salah satu bentuk penyampaian wahyu. Jibril AS menyampaikan apa yang Allah amanahkan kepadanya, kepada Nabi Muhammad SAW. Pelajaran yang kedua, bagaimana keutamaan sholat 5 waktu dan itu diwajibkan atas umat Islam. Sampai Umar mengatakan radhiyallahu anhu, tidak ada Islam bagi orang yang tidak sholat. Itu patokannya. Bahkan beberapa sahabat mengatakan, kami tidak melihat orang-orang yang luput dari sholat berjamaah di masjid di zaman Nabi SAW kecuali munafik. Bagi orang beriman mustahil dia meninggalkan ini. Kalau Anda sudah mulai melalaikannya, menganggap remeh, lewat awal waktunya misalnya, Anda menganggap tidak ada masalah. Ya, bahkan kadang-kadang sampai akhir waktu baru dikerjakan. Kalaupun dikerjakan buru-buru, sama sekali tidak memberikan hak. Padahal setiap gerakan dan bacaannya bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka berarti Anda sudah mulai tergelincir tanda kutip di sini menuju kepada perbuatan-perbuatan orang-orang munafik yang Allah ceritakan dalam Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Kalau mereka mendirikan sholat maka mereka malas. Salah satu makna malas adalah menunda-nunda waktunya. Merasa ada yang lebih penting daripada sholat itu. Meeting kah, silaturahim keluarga kah, setir mobil kah, ngobrol sama teman kah, dan lain-lainnya. Ya. Maka mereka malas. Dan kalaupun mereka mengerjakan, mereka riya. Kalaupun mereka lakukan, maka mereka perindah karena manusia yang ada di sekitarnya. Dan mereka tidak berzikir kepada Allah kecuali sangat sedikit sekali.
Jadi keutamaan sholat 5 waktu ini adalah sangat besar. Sebagaimana sudah kita jelaskan tadi. Ini Allah wajibkan. Pelajaran selanjutnya, yang ketiga adalah keutamaan atau hal-hal yang harus dijaga dulu dalam sholat. Wudu, waktu-waktunya, dan semua gerakannya, juga bacaannya. Kalau ini dipenuhi semuanya, wudu dengan tenang, dipastikan semua anggota tubuhnya tersentuh air, waktunya selalu tepat waktu, dan juga rukunya dengan tenang, juga sujudnya dengan tenang, maka dia akan mendapatkan jaminan surga. Dan siapa yang tidak menyempurnakan sholat ini, sengaja melalaikan wudunya, melalaikan waktunya, melalaikan gerakan dan bacaannya, menganggap remeh, maka tidak ada jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala baginya di hari kiamat, walaupun dia Muslim. Kemudian pelajaran yang terakhir, teman-teman sekalian, kita ambil dari hadis ini dulu sementara, nanti kita masuk lebih banyak syarahnya, yaitu keyakinan ahli sunnah wal jamaah, setiap murtakabul kabir atau pelaku dosa besar tidak divonis langsung masuk ke neraka di hari kiamat nanti, tapi dikenal dengan istilah tahta masyiatillah, di bawah naungan Allah. Insya adzabah, kalau Allah mau Allah siksa, wa insya ghafaralah, kalau Allah mau Allah maafkan. Dan itu diambil dari potongan akhir hadis ini. Wa man lakyani qad intaqasa min dzalika syai'an, dan siapa yang bertemu denganku, kata Allah SWT, sementara dia mengurangi sesuatu dari sholat 5 waktu itu, falaysa lahu indi ahdun, maka tidak ada jaminan di sisiku, in syi'tu adzabtuhu, kalau aku mau aku siksa dia, wa in syi'tu rahimtuhu, dan kalau aku mau aku akan mengasihi dia. Ya. Jadi sebuah dalil ini yang diangkat oleh penulis tentunya, karena buku yang sedang kita bahas memang beliau meringkas, ya. Kita akan coba teman-teman lebih dalam masuk dan mengorek mutiara-mutiara tentang sholat ini. Terlalu banyak keutamaan yang bisa Anda dapatkan. Kita lihat misalnya, bagi orang yang mengumandangkan azan, dimulai dari situ. Begitu juga dengan orang yang menjawab azan sebagai panggilan, ya. Kemudian segera mengerjakan di awal waktu, terutama bagi laki-laki berada di saf pertama masjid. Alhamdulillah sekarang sudah mulai terbuka masjid, sudah mulai bisa dirapatkan saf, ya. Jangan sia-siakan itu. Beranjak daripada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, renungi baik-baik ini. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ya'lamun nasu ma fi nida'i was-saffil awwal." Kalau seandainya manusia itu mengetahui apa yang Allah janjikan di azan, apakah itu jadi muazzinnya? Nanti akan kita bacakan juga hadis tentang keutamaan jadi muazzin, ataupun dia menjawab azan itu seperti yang diucapkan oleh muazzin, kemudian dia segera mengerjakan sholat. Begitu juga dengan saf pertama, maksudnya datang di awal waktu. Saf pertama awal waktu, bukan jemaah yang kedua, jemaah yang ketiga. Dan ini dimaksud juga di masjid, bukan di rumah, di saf awal masjid. Azan dia sudah masuk. Belum selesai, sementara azan dia sudah ikut menjawab muadzin, kemudian dia sholat qabliyah, dan dia berada di saf pertama. Kemudian dia sholat bersama imam di saf pertama dia. Thumma lam yajidu illa an yastahimu alaihi lastahamu. Kemudian mereka tidak mendapatkan kecuali dengan cara mengadakan undian. Maka niscaya mereka akan berundi. Sampai sebagian salaf mengatakan, andai saja ada orang yang mendahuluku ke saf awal, dan aku tidak mendapatkan tempat lain di saf awal, maka aku bersedia untuk membayar dia dengan seluruh yang aku miliki di dunia ini, agar dia menukar tempatnya dengan aku. Punya uang 10 miliar, dibayar hanya untuk supaya orang itu mundur di saf kedua dan dia masuk di saf pertama. Subhanallah. Ya. Bayangkan orang banyak tidak faham tentang fikih hadis ini. Mereka bahkan mempersilakan orang lain masuk di saf pertama dan luput dari dia. Akhi yang mulia, semoga Allah muliakan Anda, terutama kaum laki-laki. Kalau Anda masuk ke masjid, Anda yang pertama masuk di saf awal. Walaupun di belakang Anda itu ada seorang, ya, yang Anda muliakan dari kalangan manusia. Karena kaidah dasar dalam ibadah adalah dahulukan diri Anda.
Kalau ada kosong di sebelah, Anda persilakan orang lain untuk masuk. Bukan Anda persilakan orang lain masuk sementara Anda sendiri tidak luput. Bagaimana Anda mempersilakan orang mendapatkan pahala besar sementara Anda tidak mendapatkannya? Ini keliru. Ya. Seperti orang lagi jalan berdua sama temannya di mobil, kemudian temannya itu memberikan sedekah kepada fakir miskin. Lalu dia pikir, oh temannya sudah kasih, sudah selesai. Dia nggak usah kasih. Bagaimana bisa dia nggak tangkap dengan akal sehatnya, temannya mendapatkan pahala keutamaan bersedekah, sementara dia sendiri tidak bersedekah? Harusnya dia ikut mengerjakannya. Ya. Kemudian kata Nabi SAW, walau ya'lamuna ma fit tahjiri lastabaqu ilaihi. Dan kalau seandainya mereka tahu pahala yang dijanjikan balasan dengan bersegera mengerjakan sholat di awal waktu. Perhatikan sih, di awal waktu. Azan udah sholat. Maka mereka akan berlumba-lumba, bersaing untuk itu. Walau ya'lamuna ma fil atamati was subhi la'atauhuma walau habba. Walau habwa. Dan seandainya mereka tahu pahala yang tersimpan pada sholat isya dan subuh, berjamaah terutama itu. Ya. Maka mereka niscaya akan menghadirinya walaupun merangkak. Dan hadis ini hadis sahih riwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Ini luar biasa. Ya. Utamanya luar biasa. Bagi muadzin punya keutamaan. Selama suara Anda indah, Anda bisa pamit sama pengurus masjid atau musola dekat rumah Anda bisa jadi muadzin, jadi azan. Atau minimal pernah azan lah dalam hidup Anda. Karena punya keutamaan. Ini berhubungan dengan sholat tentunya azan ini. Perhatikan bahwasanya dalam riwayat Abdullah bin Abdurrahman bin Abu Sa'sa'ah dalam hadis yang sahih ya, disebutkan oleh Al-Mundri dalam kitab At-Targhib Tarhibnya dan disahihkan oleh Syekh Albani, anna Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala lahu, bahwasanya Abu Sa'id Al-Khudri sahabat Nabi yang mulia berkata padanya, maksudnya berkata kepada Abdullah bin Abdurrahman ini, inni araka tuhibbul ghanama wal badiyah, aku melihat kau sangat suka sekali mengembala kambing dan juga kehidupan di padang pasir badui. Fa idza kunta fi ghanamika aw badiyatika fa adzanta lis-shalah, kalau seandainya kau sedang mengembala kambingmu, dombamu, atau kau sedang berada di padang pasir sana, kemudian tiba waktu sholat, azanlah. Farfa' sautaka bin nida, keraskan suaramu dalam azan. Fa innahu la yasma'u mada sautil muadzini jinnun wala insun wala syai'un illa syahida lahu yaumal qiyamah. Karena ketahuilah tidak ada sesuatu yang mendengarkan suara muadzin. Allahu akbar, Allahu akbar. Apapun yang mendengarkan, kata apa dalam riwayat ini kata Abu Sa'id Al-Khudri, dari jin. Kita tidak pernah lihat jin. Dia ada di mana Allahu alam. Tapi sekitar kita ada jin. Gitu kan? Mereka mendengarkan. Atau manusia. Apalagi sekarang ada pengeras suara. Makin jauh suara muadzin itu ya. Atau apapun. Wala syai'. Di sini dikatakan. Segala sesuatunya. Dinding, udara, apa saja. Illa syahida lahu yaumal qiyamah. Kecuali akan menjadi saksi untuknya hari kiamat. Kalau memang orang ini telah azan. Dalam riwayat ini diriwayatkan oleh Bukhari, An-Nasai, juga Malik, ya. Selain Al-Mundri disebutkan dalam kitab Targhib Tarhibnya. Dan dalam riwayat Ibnu Majah ada tambahan, wala hajarun wala syajarun illa syahida lahu. Bahkan batu dan pohon pun yang mendengarkan pasti akan bersaksi untuk itu. Ini menandakan bahwasanya memang semua makhluk Allah itu mendengar walaupun benda mati depan mata kita seperti batu misalnya. Makanya Nabi SAW pernah bertanya kepada Jibril AS mengatakan, hai Jibril, ya, apa kira-kira atau suara dari mana yang saya dengar kalau lagi ya, atau pada saat saya lagi berjalan ke Gua Hiro, ya, ada yang mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Kata Jibril AS itu adalah batu yang mengucapkan salam kepada Anda. Itu jelas walaupun depan mata kita benda mati, tapi jadi saksi. Dalam riwayat Ibnu Khuzaimah, la yasma'u sautahu syajarun wala madarun wala hajarun wala jinnun wala insun illa syahida lahu. Tidaklah suara ini didengarkan oleh pohon, lumpur, tanah, ya,
batu, jin, dan manusia kecuali akan menjadi saksi untuknya pada hari kiamat. Dalam riwayat yang lain semuanya sahih, ya. Diriwayatkan Ahmad dan juga At-Tabarani dalam Mu'jam al-Kabir, kata Nabi SAW, yugfaru lil mu'adzini muntaha adhanihi wa yastaghfir lahu kullu ratbin wa yabisin sami'ah. Muadzin diampuni sejauh jangkauan suaranya, dan semua benda yang basah maupun yang kering yang mendengarkan memohon ampunan untuknya. Perhatikan, benda kering pun, batu, tanah yang dianggap kering, ya, rumput-rumput kering ataupun yang basah, semuanya memberikan atau memohon ampun untuknya. Dalam riwayat Imam Ahmad, juga Abu Dawud, Ibnu Khuzaimah, wa yashhadu lahu kullu ratbin wa yabis, dan semua yang basah dan kering akan bersaksi untuknya. Dalam riwayat An-Nasa'i juga ada tambahannya, walahu mithlu ajri man shalla ma'ah, dan dia akan panen pahala semua orang yang sholat bersamanya atau yang sholat karena mendengarkan azannya. Ini luar biasa keutamanya. Dan kita punya, alhamdulillah, kelebihan di negara kita, teman-teman, kita bisa azan. Saya pernah ke Jordan, ya. Saya masuk ke satu masjid waktu itu mau sholat. Kemudian saya bicara, minta, saya lihat ada marbotnya datang, saya bilang, bisa nggak saya dari Indonesia, saya ingin mendapatkan keutamaan azan, saya mau azan. Kata dia, mohon maaf, kami ada peraturan di Jordan ini, azan cuma dari masjid jami' besar. Kalau kayak kita di Jakarta dari Istiqlal. Udah, nanti yang lain pakai radio, azan itu terdengar seluruh kota Amman, ibu kota Jordania. Nanti iqamah, baru masing-masing muadzin di masjid mengumandangkan. Jadi azan itu dipanen oleh satu orang aja pahalanya. Coba bayangkan. Kita alhamdulillah masih bisa kita azan. Kita masuk di musola, masuk di masjid bisa kita azan. Bahkan kita masih bisa pamit untuk diizinkan azan. Dalam riwayat yang lain Ibnu Hibban juga meriwayatkan yang masih sama mirip dengan ini, ya. Al-mu'adzinu yughfar lahu madda sawtihi wa yashhadu lahu kullu ratbin wa yabis wa syahidus salati yuktabu lahu 25 hasana wa yukaffiru anhu ma bainahuma. Muadzin diampuni sejauh jangkauan suaranya, semua yang basah dan yang kering bersaksi untuknya. Dan orang yang menghadiri sholat berjamaah ditulis untuknya 25 kebaikan dan dihapus darinya dosa yang ada di antara keduanya. Kalau orang sholat berjamaah, maka dia akan mendapatkan 25 kali lipat. Jadi jangan sholat sendirian, usahakan. Kecuali darurat memang. Anda tertidur, Anda punya udzur syar'i, sakit dan segala macam. Dan tidak ada orang yang bisa Anda ajak berjamaah, maka apa boleh buat. Tapi kalau selama Anda punya kemampuan, apalagi laki-laki, ingat, ke masjid. Melangkah, setiap langkah ke masjid itu keutamanya besar sekali. Begitu juga dengan sholat berjamaah. Itu besar sekali keutamanya. Ya. Dalam riwayat yang lain, Al-Bara' ibn Azib meriwayatkan radhiyallahu anhu, kata Nabi SAW, Inna Allah wa malaikatu yusalluna ala saffil muqaddami. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada orang-orang yang berdiri di saf yang depan. Tentu nggak mungkin kecuali Anda di awal waktu kan, baru ada di saf depan. Dan Anda harus datang cepat dan tepat. Allah menambahkan rahmat untuknya, para malaikat memohon ampun untuknya. Wal muadzinu yukfar lahu mada sautihi, dan muadzin akan diampuni sejauh jangkauan suaranya. Wa yusaddiquhu man sami'ahu min ratbin wa yabis, dan dia akan dibenarkan sama semua benda basah dan kering. Walahu mithlu ajri man shalla ma'ah, dan dia akan panen pahala semua orang yang sholat bersamanya. Ya. Dan sekian banyak keutamaan tentang masalah ini kalau kita ingin bahas, ya. Ini ada bahasan kami tentang teman-teman sekalian tentang masalah keutamaan azan, keutamaan wudu, keutamaan saf awal, segala macam panjang lebar di hari Jumat bahasan tentang masalah Sahih Targhib wa Tarhib. Anda bisa lihat insya Allah di playlist YouTube sudah ada insya Allah. Kemudian teman-teman sekalian, ada hadis yang disebutkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ini menandakan bagaimana dianjurkan seseorang itu kalau jadi muadzin, kalau memang dia bisa memperindah suaranya indah, dia fokus, jadikan sebagai profesi dia. Apapun dia kerja urusan dunianya, tapi yang penting dia jadi muadzin. Kata Nabi SAW, Man adzana thnatai ashrata sanah. Siapa yang mengumandangkan adzan selama 12 tahun, wajabat lahul jannah, dia akan dapat surga.
Wa kutiba lahu bita'dhinihi fi kulli yawmin 60 hasanah. Dan akan dicatatkan baginya setiap harinya 60 pahala. Wa li kulli iqamatin 30 hasanah. Dan di setiap iqamah 30 pahala. Jadi sudah dapat ya, pengampunan dosa sejauh suaranya, semua akan jadi saksi untuknya, dia panen pahala orang yang ikut bersama sholat dengan dia, dan di sini dia akan dicatatkan setiap azan 60 pahala dan iqamah 30 pahala. Ya. Dan ini keutamaan yang luar biasa yang disebutkan oleh Al-Mundhiri dalam Sahih Targhib Tarhib, dan juga hadis ini diriwayatkan Ibnu Majah dari Al-Qudni Al-Hakim dan dikatakan sahih berdasarkan syarat Imam Bukhari. Jadi keutamaannya sangat besar sekali. Ya. Kemudian juga anjuran untuk ke masjid, sholat. Kalau perempuan sholat di rumah. Ini banyak sekali hadisnya. Banyak sekali hadisnya. Yang luar biasa itu ada ancaman kalau Anda dengarkan adzan lalu Anda masih lalai. Ini yang perlu kita titik beratkan. Karena keutamaan ke masjid sudah sering disebutkan. Tapi kita juga akan sebutkan habis ini insya Allah. Ya. Cuma ada riwayat yang perlu jadi renungan teman-teman sekalian. Hadis yang disebutkan oleh Al-Mundhiri dalam kitab Targhib Tarhibnya dan dihasankan oleh Syekh Albani dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, la yasma'un nida'u fi masjidi hadha thumma yakhruju minhu illa lihaja thumma la yarji illa ilaihi illa munafiq. Tidaklah seorang mendengarkan azan di masjidku ini kemudian dia keluar darinya kecuali untuk suatu hajat kemudian tidak kembali lagi, melainkan pasti dia adalah seorang munafik. Hadis ini riwayat Tabarani. Artinya kalau sudah dengar azan, ada orang begitu ketemu sama temannya di masjid, azan dengar malah keluar dari masjid, malah tinggalkan teras masjid, bukannya masuk sholat di dalam. Ya. Mengatakan Nabi SAW, kalau ada orang begitu, kemudian dia pergi walaupun dia mau sholat di tempat lain, bisa dianggap dia munafik. Kenapa nggak sholat? Apa alasannya? Sampai pernah ditanyakan oleh seorang ikhwah kita, seorang asatidzah bersama kami dulu kuliah di Madinah. Dia menanyakan kepada seorang masyayikh tentang masalah mana lebih utama. Saya sedang menuju ke Masjid Nabawi, pahalanya 1000 pahala, sholat di sana. Tapi sudah azan, kemungkinan besar saya kalau sampai Masjid Nabawi saya masbuk 1 rakaat. Bila dibandingkan dengan saya sholat masjid yang saya temukan di pinggir jalan, yang mungkin keutamanya tidak sama dengan jumlah sholat di Masjid Nabawi, tapi saya tidak ketinggalan 1 rakaat pun. Maka jawabannya Syekh, tetap lebih afdal sholat awal waktu di masjid yang terdekat daripada orang yang masbuk, karena mendapatkan saf pertama, mendapatkan takbiratul ihram pertama imam, itu luar biasa. Walaupun Masjid Nabawi lebih punya keutamaan. Ini salah satu faedah yang penting untuk kita ambil. Dalam riwayat yang lain dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Man adrakahu al-adzanu fil masjid, thumma kharaja lam yakhruj li haja, wa huwa la yuridu ar-raj'ah, fa huwa munafiq." Barang siapa yang mendapatkan azan di masjid kemudian dia keluar bukan karena punya hajat, misalnya dia mau ke WC, kamar mandi, perlu hajat. Sudah azan tapi ya. Kalau belum azan beda, sudah azan dan dia tidak ingin kembali, memang tidak mau sholat, maka dia adalah seorang munafik. Hadis ini sahih di ghairihi, diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Juga dalam riwayat lain Sa'id bin Musayyib rahimahullah mengatakan, la yakhruju minal masjid ahadun ba'da nida'i illa munafiq illa ahadun akhrajathu al-haja wa huwa yuridu ar-ruju'. Tidak ada seorang pun yang keluar dari masjid setelah azan melainkan pasti dia seorang munafik, kecuali seseorang yang keluar karena hajat dan dia ingin kembali. Di sini diriwayatkan oleh Abu Daud. Ya. Ini ke masjidnya. Belum lagi antara azan dan iqamah, waktu mustajab doa, itu Anda bisa maksimalkan kalau ada di masjid. Ya. Kalau Anda mampir ke masjid, kehilangan ini. Ini sekaligus juga menepis was-was sebagian orang di antara kita. Sudah azan ya sudah masjid, oh nanti aja masjid sana di depan deh. Saya dapat kok di sana lebih lama iqamahnya. Iya kalau dapat, kalau enggak. Gitu kan. Sekarang sudah azan, panggilan, selesai. Kerjakan di tempat yang terdekat. Kecuali memang Anda tahu memang masjid ini yang Anda mau sholat di dekat rumah atau dekat kantor ini cepat sekali. Dan di sana ada masjid yang lebih tenang. Anda bisa mendapatkan sholat qobliyah, Anda bisa doa di antara azan dan iqamah. Itu lain, Anda silakan ke sana. Tapi kalau Anda khawatir luput, jangan. Ya. Karena
Kalau kita sudah di masjid, lebih mudah untuk doa antara azan dan iqamah. Kalau kita masih di jalan, mungkin kita bisa lupa. Dan kita tidak tahu sudah iqamah atau belum di musola atau masjid yang kita tuju. Oleh karena itu, belum azan, atau pas azan sudah jalan. Karena kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, Ad-du'a bainal adhan wal iqamah la yurad. Doa antara azan dan iqamah tidak akan ditolak. Hadis ini riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Dan dikatakan hadis ini adalah sahih li ghairihi. Oleh Syekh Albani tentunya. Dalam riwayat yang lain, ya, di Ibn Hibban dalam sahihnya, fad'u, maka berdoalah kalian. Ini akan didapatkan orang yang berusaha masuk ke masjid on time, ya. Dan sekian banyak sebenarnya, ya. Hadis-hadis berhubungan dengan masalah ini diantaranya adalah kata Nabi SAW dalam hadis sahih di ghairihi juga, sa'atani tuftahu fihima abwabus sama'. Ada 2 waktu pintu-pintu langit dibuka. Wa qallama turaddu ala da'in da'watuhu, dan sangat jarang ditolak orang yang berdoa pada saat itu. 'Inda hudurin nida, pada saat ya dikumandangkan azan, was-saff fi sabilillah, dan pada saat berbarisnya pasukan untuk berperang. Juga dalam riwayat yang lain, thintani la turaddan, 2 waktu yang tidak ditolak, au qallama yuraddan, atau sangat sedikit sekali ditolak. Ad-du'a indan nida, doa ya pada saat azan atau selesai azan, wa indal ba's, dan pada saat peperangan lagi berkecamuk. Hina yulhimu ba'duhum ba'dha, waktu mereka saling menyerang satu sama yang lain. Sangat banyak hadis-hadis Nabi SAW yang menyebutkan tentang keutamaan salat. Namun kami coba memilih beberapa yang mudah-mudahan kita berharap teman-teman sekalian yang mengikuti acara ini live ataupun siaran ulang termotivasi. Karena kalau kita ingin membahas dalam 1 jam tentang anjuran sholat 5 waktu, keutamaannya, ya, maka mungkin tidak akan pernah cukup. Ini butuh berulang kali pertemuan. Namun mudah-mudahan hadis-hadis yang telah kami sampaikan dan juga yang akan kami sampaikan, ini sudah cukup mewakili. Dengarkan tentang masalah keutamaan jalan ke masjid. Lebih-lebih lagi kalau lagi gelap, itu punya keutamaan tersendiri. Jadi makin besar cobaannya, ujiannya, maka makin besar pula pahalanya. Hadis sahih diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, salatul rajuli fil jama'ati tudha'afu ala salati fi baiti wa fi suqihi 25 darajah. Ketahuilah, kata Nabi SAW, salat seseorang berjamaah di masjid itu dilipat gandakan daripada salat di rumahnya. Yang masih suka salat di rumah, terutama laki-laki. Kalau perempuan memang lebih utama di rumah. Apakah boleh perempuan ke masjid? Boleh, malah dapat keutamaan juga, gitu kan? Karena kata Nabi SAW, la tamna'u ima Allahin masajid, jangan kalian larang hamba-hamba Allah perempuan ke masjid, boleh saja. Tapi laki-laki sangat ditekankan. Kata Nabi SAW, sholat seseorang ya berjamaah di masjid dilipat gandakan dibandingkan sholatnya sendirian di rumah, ya, dan di pasarnya, di tokonya, 25 kali lipat, 25 derajat di sini dikatakan. Ya. 25 darajah. Wa dzalika annahu idza tawadda fa ahsana al-wudu, itu dikarenakan pada saat dia wudu dan dia sempurnakan wudunya, thumma kharaja ila al-masjid, kemudian dia keluar menuju ke masjid. La yukhrijuhu illa as-shalah, tidak ada yang mengeluarkan dia dari rumah kecuali ke masjid itu kecuali untuk salat, bukan karena janjian sama orang. Lam yakhtu khutwatan illa rufi'at lahu biha darajah. Mereka tidak melangkah 1 langkah pun kecuali akan diangkat 1 derajat dengan 1 langkah itu. Wa hutta anhu biha khati'ah, dan akan dihapuskan juga setiap 1 langkah dengan 1 dosa. Fa idza shalla lam tazalil malaikatu tusalli alaihi, dan kalau dia salat terus saja malaikat mendoakan dia. Madama fi musallahu, selama dia masih di tempat salatnya. Allahumma salli alaihi, Allahumma arhamhu, ya Allah, ya, penuhilah hajat-hajatnya, ya. Kasihanilah dia, wala yazalu fi salati man tadara as-salat, dan dia akan dihitung selalu seperti sedang mengerjakan salat selama dia masih duduk menunggu salat yang setelahnya. Dalam riwayat yang lain, Allahumma ighfir lahu, Allahumma tub alaihi, ya Allah maafkan dia, ya Allah terima taubatnya. Ma lam yu'dhi fihi, ma lam yuhdith fihi, selama dia tidak mengganggu, ya, dan tidak berhadas di dalamnya. Artinya dia duduk dengan tenang berzikir kepada Allah SWT. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, dan juga Ibnu Majah.
Dalam riwayat yang lain disebutkan oleh Imam Malik dalam kitab Muwatta masih sama, man tawadda fa ahsana al-wudu, siapa yang wudu kemudian dia menyempurnakan wudunya, thumma kharaja 'amidan ila shalah, kemudian dia sengaja keluar untuk mengerjakan salat, fa innahu fi salatin ma kana ya'midu ila shalah, maka dia dihitung dalam salat selama dia memang bermaksud untuk salat. Wa innahu yuktabu lahu bi ihda khutwatayhi hasanah, dan akan dicatatkan dari kedua langkah kakinya satunya adalah pahala, wa yumha anhu bil ukhra sayyi'ah, dan yang satunya akan dimaafkan satu dosa. Fa idza sami'a ahadukumul iqamata fala yas'a, kalau salah seorang di antara kalian mendengarkan iqamah, ya, maka jangan dia tergesa-gesa. Fa inna a'zamakum ajran ab'adukum dara, ketahuilah orang yang paling besar pahalanya antara kalian yang paling jauh jaraknya dari masjid. Qalu lima ya Abu Hurairah, maka mereka mengatakan kenapa wahai Abu Hurairah? Qala min ajli kathratil khuta, karena banyaknya langkah yang dia gunakan menuju ke masjid. Dalam riwayat Ibn Hibban disebutkan juga kata Nabi SAW, min hina yakhruju ahadukum min manzilihi ila masjidi, dari pertama kalian keluar dari rumah kalian ke masjidku ini, farijulun taktubu lahu hasana, maka satu kakinya akan dicatatkan satu pahala, warijulun tahuttu anhu sayyi'ah hatta yarji', maka yang satu kakinya akan menghapuskan satu dosa gitu ya, sampai dia pulang. Nah, jadi ini pahalanya berarti pada saat dia pergi dan dia pulang, jadi dua-duanya, bukan cuma sekedar pergi sholatnya, pada saat dia pulang pun. Jadi Abu Hurairah menganjurkan banyak langkah menuju ke masjid, dan juga begitu pada saat pergi, pada saat pulang pun sama. Sesuai dengan hadis yang hasan diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan At-Tabarani juga Ibn Hibban, Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu meriwayatkan sabda Nabi SAW, man raha ila masjidil jama'ati fa khutwatun tamhu sayyi'atan wa khutwatun taktubu lahu hasanatan zahiban wa raji'a. Barang siapa yang berangkat ke masjid untuk berjamaah, maka satu langkah menghapus satu kesalahan, dan langkah lainnya ditulis satu kebaikan, pulang dan pergi. Dua-duanya. Dalam riwayat yang lain dengan sanad sahih dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dan ini diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya, bahwasanya Nabi SAW bersabda, man tawadda fa asbaghal wudu, siapa yang wudu dan dia menyempurnakan wudunya, thumma masya ila salatin maktubah, kemudian dia pergi mengerjakan salat 5 waktu. Kemana? Ke masjid. Fasallaha ma'al imam ghufira lahu dhanbuh, kemudian dia salat bersama imam, maka dibersihkan dosanya yang pernah dia lakukan. Ini luar biasa. Hadis yang lain hasan di ghairi, dan ini hadis mulia sekali, ya, sangat menyentuh kalau Anda gunakan keimanan mendengarkannya. Sa'id bin Musayyib rahimahullah, seorang tabi'in, mengatakan, hadara rajulan minal ansaril maut, faqal, seorang laki-laki dari Ansar pernah menghadapi kematian. Sambil dia berkata, inni muhaddithukum hadithan ma uhaddithukumuhu illa ihtisaba. Aku akan menyampaikan kepada kalian sebuah hadis, dan aku tidak menyampaikan kecuali hanya karena berharap pahala di sisi Allah. Jadi orang sahabat ini sudah mau meninggal, gitu kan. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, idza tawadda ahadukum fa ahsana al-wudu, kalau salah seorang dari kalian berwudu dan dia menyempurnakan wudu, thumma kharaja ila shalah, kemudian dia keluar mengerjakan salat, kemana? Ke masjid. Lam yarfa' qadamahul yumna, dia tidak mengangkat telapak kaki kanannya, illa kataballahu azza wa jalla lahu hasana, kecuali Allah catatkan baginya satu pahala. Walam yadha' qadamahul yusra, dan belum dia meletakkan kaki kirinya, kecuali di illa hattallahu azza wa jalla anhu sayya, kecuali dihapuskan dengannya satu dosa. Kecuali Allah yang maha mulia dan maha tinggi menghapuskan dengannya satu dosa. Fal yuqarrib ahadukum au yuba'id, maka hendaklah seseorang dari kalian mendekatkan dan menjauhkan tempat tinggal dari masjid, ya. Maksudnya kalau mau dekat sekalian supaya cepat masuk ke masjid, atau memang kalian sekalian jauh akan dapat mendapatkan langkah kaki yang banyak itu. Fa in atal masjid fa shalla fi jama'atin ghufira lahu, kalau dia datang ke masjid dan kemudian dia salat berjamaah, maka diampuni dosanya. Fa in atal masjid wa qad sallu ba'dan wa baqiya ba'd, dan kalau dia tiba di masjid sementara dia mendapatkan sebagian dan dia ketinggalan sebagian, masbuk. Shalla ma adrak, kemudian dia salat menyempurnakan apa yang tersisa. Wa atamma ma baqiya, dia ikut salat, ya, yang dia bisa dapatkan. Wa atamma ma baqiya kana kadzalik, kemudian
dia menyempurnakan rakaat yang dia tertinggal, maka dia juga mendapatkan keutamaan yang sama. Fa'in atal masjidah wa qad sallu fa atamma salata kana kadzalik. Bahkan kalau dia sudah niat ke masjid, ternyata tiba-tiba tiba masjid, sudah selesai orang sholat, lalu dia sholat, tetap juga dia mendapatkan keutamaan. Jadi ini luar biasa gitu, keutamaan orang yang pergi ke masjid. Dalam riwayat lain, Ibnu Abbas meriwayatkan, dan ini sanadnya sahih di ghairihi, riwayatkan Tirmidzi, ya. Walaupun Tirmidzi mengatakan hasan gharib, tapi Syekh Albani dalam Sahih Targhib wa Tarhib mengatakan sahih di ghairihi. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Atani al-lailata rabbi fadzakara al-hadits." Dikatakan semalam Tuhanku mendatangi, kata Nabi SAW, kemudian disebutkan hadis cukup panjang, ila an qala, sampai dia mengatakan, ini saksi bahasannya, qala li ya Muhammad atadri fi ma yakhtasimul mala'ul a'la. Allah pun berfirman kepada Nabi Muhammad SAW, hai Muhammad, apakah kau tahu masalah apa yang sedang dibicarakan oleh para penduduk langit, maksudnya para malaikat? Qultu na'am, aku mengatakan iya. Fid darajati wal kafarat. Mereka sedang membicarakan tentang urusan tingginya derajat-derajat yang bisa diraih, dan juga pembersihan-pembersihan dosa. Wa naqlil aqdami ilal jama'at, dan membahas secara khusus langkah-langkah menuju sholat berjamaah ke masjid. Wa isbagil wudu'i fis sabarat, dan menyempurnakan wudu di waktu-waktu yang dibenci, kayak sudah mau tidur, ya. Wa intidharis salati ba'da shalah, dan menunggu sholat setelah sholat maghrib isya misalnya, tidak pulang, ya. Nunggu duhur asar. Wa man hafadha alaihinna, siapa yang menjaga itu wudu, ya, sholat berjamaah ke masjid, ya. Asha bi khairin wa mata bi khair, hidupnya pasti akan baik, meninggalnya juga baik. Wa kana min dzunubika yawma waladathu ummu, dan dia dari dosa-dosanya seperti baru dilahirkan oleh ibunya. Ini luar biasa ini. Jadi bukan cuma diampuni, tapi dia seperti baru dilahirkan oleh ibunya, ya. Ini sesuatu yang luar biasa. Keutamaan-keutamaannya, ini saya bilang kalau kita mau bahas banyak sekali gitu. Ada sebuah hadis yang saya ingin tutup dengan hadis ini, teman-teman sekalian, ya. Tentu banyak sekali keutamaan sholat, tapi saya berharap, tadi saya katakan, ini bisa mewakili agar Anda betul-betul peduli dengan sholat Anda 5 waktu. Bagi perempuan di rumah dan bagi laki-laki ke masjid, ke masjid. Ibu-ibu motivasi suaminya, motivasi anaknya, motivasi saudaranya, biar ke masjid, sholat di masjid. 10-15 menit, selesai. Keutamanya terlalu banyak. Kata Nabi SAW, ya, dalam hadis yang hasan sahih, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, hadis ini, dan disebutkan oleh Mudhi dalam kitab Targhib Tarhib, dan disahihkan oleh Syekh Albani. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, Inna lil masajidi autada. Sesungguhnya masjid-masjid itu memiliki pasak-pasak. Dan ini yang dimaksud dengan pasak-pasak yaitu pengunjung setia maksudnya. Orang yang suka datang. Al-malaikatu julasa'uhum. Para malaikat teman-teman mereka duduk. Jadi orang yang suka dengan masjid, azan sudah selalu ke masjid. Anda pasti lihat biasanya orang-orang ini khusus mereka-mereka aja terus yang di masjid itu kan. Nah ini, mereka ini adalah pengunjung-pengunjung resminya masjid. Maka kata Nabi SAW, teman duduk mereka di masjid para malaikat. Apa yang lebih mulia daripada ini? Walaupun tidak nampak dengan depan mata. In ghabu yaftakidunahum. Kalau mereka tidak datang ke masjid, maka para malaikat merasa kehilangan. Saya ulangi, kalau mereka tidak sempat datang ke masjid karena sakit, karena musafir, malaikat merasa kehilangan yang ada di masjid itu. Wa in maridu aduhum. Kalau mereka sedang sakit, para malaikat menjenguk mereka. Ini luar biasa, hanya karena biasa ke masjid. Malaikat menjadi sahabat mereka walaupun mereka tidak lihat. Para malaikat menjenguknya. Wa in kanu fi hajatin anuhum. Kalau mereka punya hajat, malaikat-malaikat akan membantu mereka. Allah mudahkan para malaikat untuk membantu urusan-urusannya. Thumma qal jalisul masjidi ala thalathi khisal. Orang yang duduk di masjid itu ada 3, ya. Atau teman setia masjid berada dalam 3 perkara. Akhin mustafat, saudara yang memberi manfaat. Kalau kita punya teman di masjid, ya, yang di depan sebelah saf kita, bisa menjadi seorang saudara yang memberikan manfaat kepada kita. Au kalimatin hikmah, atau kata-kata bijak. Orang kalau di masjid bicara baik-baik, gak pernah ada sesuatu yang buruk gitu.
au rahmatin muntadharah, atau rahmat yang dinantikan. Ini hadis luar biasa keutamaannya itu. Dalam riwayat yang lain, lafaz yang lain, inna lil masajidi autada. Sungguh masjid-masjid itu punya pengunjung-pengunjung setia. Hum autaduha. Ya. Mereka lah pasak-pasaknya masjid itu. Lahum julasa'u minal malaika. Mereka punya teman-teman duduk para malaikat. Fa in ghabu sa'alu anhum. Kalau mereka tidak hadir, para malaikat sibuk menanyakan tentang keberadaannya. Wa in kanu marda a'aduhum. Kalau mereka sakit dijenguk oleh para malaikat. Wa in kanu fi hajatin a'anuhum. Kalau seandainya ya, mereka sedang punya hajat, maka dipenuhi oleh para malaikat atau dibantu oleh para malaikat tersebut. Dalam riwayat lain dari Abu Darda dikatakan, ya, dan diriwayatkan oleh Tabarani, al-masjidu baitu kullu taqi. Masjid adalah rumah setiap orang yang bertakwa. Nah, tentu yang saya bilang tadi banyak sekali keutamaannya tentang masjid ini. Kalau kita mau bacakan hadisnya mungkin bisa ratusan bahkan ribuan hadis. Gitu. Tapi mudah-mudahan ini sudah mewakili insya Allah.